Halo sobat, sudah saatnya api lawatan itu disebarkan. Sudah saatnya api Roh Kudus itu dinyalakan atas bangsa Indonesia. Dimana ada saatnya kita harus bersabar, ada saatnya kita harus menyimpan rahasia, dan ada saatnya kita menyebarkan rahasia itu. Kita sebarkan api itu. Kita sebarkan api Roh Kudus itu, supaya keselamatan yang dijangkau itu semakin besar. Dimana mungkin para pendeta itu sudah mengetahui ya, para hamba Tuhan mungkin udah tahu nih, apa maksudnya api lawatan, apa maksudnya api Roh Kudus, apa maksudnya keselamatan dalam konteks ini. Saat gempa megatrust, secara logika, saat gempa besar, gunung-gunung meletus semua gunung di Indonesia meletus, sesar-sesar seluruh Indonesia patah, hancur. Indonesia akan hancur, tanah Jawa hancur berkeping-keping, Sumatera juga hancur berkeping-keping, saat semuanya hancur. Secara logika, kita tidak akan bisa selamat. Kita akan masuk ke dalam lahar bumi. Kita akan masuk ke lava panas, lava pijar. Tapi karena api Roh Kudus itu ada di dalam kita, karena api keselamatan itu ada di dalam kita, kita memperoleh kemenangan. Kita memperoleh kemenangan di dalam nama Yesus. Saat gempa megatrust akan terjadi di Indonesia dan terjadi di Indonesia, kita selamat dan kita selamat. Kita mengalami terobosan supernatural. Kita akan masuk ke dimensi tanpa batas. Kita akan merasakan dimensi tanpa batas. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lapar, tidak ada haus. Dimensi tanpa batas yang akan membuat kita terkagum-kagum. Banyak keajaibannya. Dimana semua itu saat ini sudah dekat, dan para pendeta atau hamba-hamba Tuhan sudah tahu ini waktunya Allah Yahweh, waktunya Tuhan semesta alam, waktunya Yesus sudah semakin dekat. Waktunya Roh Kudus melepaskan pancaran sinar atas bangsa Indonesia sudah semakin dekat, dan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Mau terjadi di bulan November ataupun di bulan Desember atau yang lainnya, itu terserah Allah, terserah Tuhan. Yang penting aku tahu bagaimana caranya aku memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus. Dan cepat atau lambat gempa megatrust itu akan benar-benar nyata. Semuanya tinggal menghitung waktu saja. Ini sudah bulan Oktober 2024. Di minggu awal bulan Oktober, kita hitung waktunya saja. Walaupun para pendeta sudah sebagian tahu kalau gempa itu akan benar-benar nyata, kita buktikan saja waktunya. Biarkan bukti itu terjadi terlebih dahulu. Maka kita yang sudah paham akan memperoleh keselamatan itu. Di mana saat semuanya seakan-akan baik-baik saja, saat semuanya seakan tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada masalah, tiba-tiba goncangan megatrust datang. Tiba-tiba terjadi, dan terjadi begitu saja. Semua yang ada di zona itu semuanya mati. Bukan tanah Jawa yang hancur saja, tapi tanah Jawa akan hilang dari peta dunia. Bukan Sumatera yang hancur saja, tapi Sumatera akan hilang dari peta dunia. Tetangga-tetangga Indonesia sebagian juga ada yang hilang dari peta dunia. Sudah tidak akan ada lagi Indonesia. Dan semuanya tinggal menghitung waktu saja. Hidup ini untuk mengikuti rencana Tuhan. Apapun rencana Tuhan atas bangsa Indonesia, apapun karya Tuhan atas bangsa Indonesia, semuanya milik Tuhan, semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan.
semua yang akan terjadi dan semua yang sudah terjadi sebagai bukti atas kemuliaan Tuhan itu. Di mana pendeta-pendeta dari luar negeri, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Kanada, ada yang dari Israel, ada yang dari Timur Tengah ya, ada yang dari Inggris. Pendeta-pendeta itu, apalagi dari bangsa-bangsa Eropa, mereka sudah tahu Yesus ada di Indonesia. Yesus ada di Indonesia. Api Roh Kudus, tiang api akan dibawa ke Indonesia. Akan terjadi suatu lawatan yang dahsyat atas bangsa Indonesia. Dan kuncinya yaitu percaya saja. Percaya saja Yesus ada di Indonesia. Sampai-sampai Paus Fransiskus, akhir-akhir yang lalu, Paus Fransiskus dari Vatikan datang ke Indonesia. Karena Paus Fransiskus tahu Yesus ada di Indonesia. Yesus ada di Indonesia. Sebelum waktunya terlambat, sebelum semuanya terjadi, aku akan datang ke Indonesia. Aku percaya Tuhan hadir di Indonesia dan zaman Tuhan nyata atas bangsa Indonesia. Paus Fransiskus mendatangi Indonesia pertama kali setelah 30-an tahun lebih. Bukan hanya di Indonesia saja, di Papua Nugini, Timor Leste, di Singapura, di Malaysia, di zona-zona merah. Paus Fransiskus berkunjung di zona-zona merah yang ada di zona Megatrust, yang akan dihancurkan Allah Yahweh, yang akan dihancurkan di akhir zaman. Mereka para rama-rama atau para romo, para paus, para pendeta, pertama kali yang percaya Yesus itu hadir. Yesus itu sudah nyata di Indonesia. Semuanya tinggal menunggu waktu saja. Cepat atau lambat akan terjadi, akan terjadi. Sebelum terjadi, berkunjung dulu ke Indonesia, melihat dulu. Mumpung Indonesia masih ada. Nanti kalau semuanya sudah terjadi, Indonesia tidak akan ada lagi. Papua tidak akan ada lagi. Timor Leste juga nggak akan ada lagi. Mumpung masih ada, aku berkunjung dulu. Paus Fransiskus berkunjung. Dan kunjungan Paus Fransiskus semata-mata seakan-akan seperti terlihat kekeluargaan. Tetapi di balik itu semua dia tahu Yesus sudah hadir di Indonesia. Yesus sudah nyata. Yesus sudah hadir. Perang Armageddon, perang dunia ketiga, perang Armageddon akan segera terjadi di dunia. Itu kenapa pihak Paus Fransiskus ataupun pihak Vatikan selalu berseru kedamaian-kedamaian. Tapi semua ini sudah menjadi nubuatan para nabi-nabi, sudah menjadi nubuatan-nubuatan para rasul. Semuanya sudah sesuai apa kata Alkitab. Alkitab tidak akan pernah salah. Pasti akan tepat dan pasti akan terjadi tepat pada waktunya.